Saudara sekalian, mari kita bahas terkait dengan 7 fase. Jadi ada lembaga, instansi yang mempergunakan 7 fase ini, di mana dalam hal ini kelihatannya ada yang beda ya. Ada yang beda dari fase yang ketujuh ini, di mana mari kita satu persatu. Action yang pertama adalah establishing the vision, ya. Jadi kita mulai dengan visi yang jelas, gitu ya. Lalu kemudian fase kedua adalah analisa situasi. Aksi ketiga adalah assessment finansial. Jadi nampaknya diperkirakan bahwa kalau kita membuat suatu kebijakan tapi tidak didukung dengan anggaran yang cukup, misalnya apa gunanya? Karena tadi kebijakan tidak hanya akan berhenti pada kebijakan saja. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang bisa diimplementasikan. Untuk itu maka diperlukan dukungan anggaran yang juga cukup. Begitu kurang lebih cara berpikirnya. Lalu kemudian action yang keempat adalah constraint assessment. Jadi mulai macam pengkajian tentang ada nggak ya aralnya ya, ada nggak obstacle yang mungkin muncul yang bisa mengganggu penerapan dari kebijakan ini. Lalu kemudian masuk pada action 5, strategy for change. Jadi bagaimana kebijakan ini bisa masuk dalam konteks pengubahan satu situasi. Lalu kemudian action 6 itu adalah konteks implementasi, sama dengan yang lain-lain ya. Lalu kemudian action 7, monitoring and evaluation, pada dasarnya sama dengan yang lain-lain. Jadi sekali lagi kecenderungannya sama rekan-rekan sekalian ya, bahwa banyak sekali perhatian diberikan dalam rangka pembuatan, penyusunan kebijakannya. Makin detail, makin spesifik ya, memastikan bahwa kita tidak membuat kebijakan yang salah sejak dari perancangan, sejak dari perumusan, sebelum kemudian diimplementasikan. Saudara sekalian, maka sekarang kita masuk pada fase 8. Jadi ada saja organisasi, institusi, instansi gitu ya, yang memilih 8 fase sebagai proses pembuatan kebijakan publiknya. Jadi sekali lagi makin detail, dan mungkin dengan makin detailnya itu, maka setiap fasenya juga makin baik adanya. Kita mulai dengan fase identifikasi isu ya. Jadi kalau tadi yang ketujuh bicara mengenai visi yang diperjelas, maka pada fase yang ke-8 fase ini adalah identifikasi isu, lalu dilanjutkan dengan analisis kebijakan sebelumnya yang sudah ada misalnya, lalu kemudian dilakukan konsultasi, tentu dalam hal ini dilakukan konsultasi kepada masyarakat sebagai penerima manfaat, atau juga kepada pimpinan sebagai pihak-pihak yang mengeksekusi ya, atau memberikan suatu keputusan atas lanjut atau tidak lanjutnya suatu kebijakan misalnya. Lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan pengembangan instrumen ya, pengembangan elemen-elemen kebijakan. Lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan koordinasi dan koalisi ya, dalam rangka untuk memastikan bahwa semua pihak itu bersinergi terkait dengan kebijakan ini saat diterapkan di lapangan. Lalu kemudian ada pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasi. Jadi dengan kata lain hanya sekitar ya 2 yang sama ya, yakni adanya implementasi dan evaluasi. Selebihnya yang mana merupakan bagian dari perencanaan itu makin detail, makin presisi gitu ya, mengindikasikan bahwa ternyata memang tidak mudah untuk membuat satu kebijakan yang baik, tepat guna, efisien dan sekaligus langsung kepada sasarannya. Sekarang kita bicara mengenai adanya instansi, organisasi yang memilih 9 fase, makin detail lagi. Jadi dalam hal ini terkait dengan pengembangan dari 9 fase ini, mari kita lihat satu persatu. Ada yang soal monitoring tetap ada juga soal evaluasi juga tetap ada, juga kemudian ada soal penggalangan kebersamaan antar komunitas, lalu juga kemudian ada lagi soal adanya hal-hal yang diperkirakan sebagai penghambat. Dengan kata lain, pada dasarnya pada organisasi, instansi yang memilih 9 fase ini, itu nampaknya lebih pada soal membuatnya menjadi makin detail saja. Tapi pada prinsipnya memang tekanannya adalah lebih pada konteks pada formulasi, ya. Dan yang kedua adalah pada konteks evaluasi. Nampaknya juga seperti halnya yang sebelum-sebelumnya, tidak banyak diadakan perubahan. Selanjutnya adalah pada konteks 10 fase, makin detail, makin spesifik. Tapi tentu saja dari segi pembuatan kebijakan ini juga pada dasarnya mengindikasikan akuntabilitas yang tinggi dari para pembuat kebijakannya, yang lalu kemudian tidak merasa pusing ya, dalam arti bahwa tidak kemudian merasa menjadi terlalu ribet dan panjang ketika membuat kebijakan itu harus menempuh sebelumnya 10 fase. Mari kita lihat apa saja fasenya.
Pertama adalah fase problem recognition dari kiri, pengenalan apakah itu problem, lalu kemudian didokumentasikan, ya dikumpulkan semuanya, dirapikan, lalu kemudian dibuat desainnya, lalu dikonsultasikan, diputuskan, di decision making, lalu kemudian diimplementasikan. Pada saat implementasi maka muncul output, dari output itu lalu muncul impact, ya muncul dampak dari akibat dari hasilnya telah dihasilkannya satu kebijakan, lalu kemudian ada outcome. Jadi perhatikan bahwa pada konteks 10 fase ini bukan lagi pada formulasi tekanannya, tapi pada konteks keluaran atau situasi yang bersifat pasca kebijakan, gitu ya. Yakni bagaimana setelah kebijakan dihasilkan, lalu muncul evaluasi. Ternyata evaluasi itu sendiri bukan evaluasi yang bersifat kasar, tapi evaluasi yang berbasis pada output, impact dan outcome. Yang dalam hal ini tentu saja kita bisa lihat di mana titik tekan daripada kebijakan tersebut, apakah hanya sampai pada output saja, apakah sampai pada impact saja, atau pada saat outcome saja. Tentunya yang kita harapkan adalah pada saat konteks outcome ya, agar kemudian lalu betul-betul setiap anggaran yang dikeluarkan, ya jam kerja yang dipakai, demikian juga personel yang dikerahkan, itu semua memiliki tingkat dampak yang tinggi, tapi juga bukan hanya dampak, tapi juga hasil yang tinggi, ya yang tentu diharapkan oleh semua perancang kebijakan, agar kemudian masyarakat sebagai penerima manfaat kemudian merasa benar-benar terayomi akibat daripada kebijakan publik yang dilakukan. Saudara sekalian, kita sekarang masuk pada 12 fase. Jadi saya dalam rangka pencarian data-data saya di internet tidak menemukan adanya organisasi atau instansi yang memiliki fase pembuatan kebijakan 11 langkah. Yang ada adalah 12 langkah, ya. Jadi dalam hal ini maka terkait dengan 12 langkah ini kelihatannya bahwa para perancangnya atau para penggunanya memang sudah merasakan bahwa pentinglah untuk kita mengelaborasi baik pada sisi implementasi dan juga sisi formulasi. Ya, jadi dengan kata lain sisi formulasi lalu kemudian implementasi dan evaluasi itu sama-sama mendapatkan tempat gitu ya. Mengindikasikan bahwa bukan hanya formulasi yang penting tapi juga evaluasi yang juga penting. Tanpa evaluasi yang baik maka tidak ada feedback yang diperoleh dalam rangka penciptaan kebijakan baru di masa depan. Begitu ya kurang lebih semangat daripada pihak-pihak yang menjalankan 12 fase ini, ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, sekarang kita masuk pada aspek yang lain, di mana sebelum kita masuk pada aspek yang lain itu dapat disimpulkan oleh kita semua saudara sekalian bahwa ada satu lesson learned yang bisa kita pelajari dari 12 fase yang kita simak komponen-komponennya secara satu persatu. Apa itu lesson learned-nya atau apa yang bisa kita pelajari? Bahwa ternyata pembuatan kebijakan itu mirip seni, ya, mirip dengan arts of policy making katanya. Kenapa demikian? Karena ternyata bahwa walaupun pada dasarnya sebetulnya ya, kebijakan publik itu dibuat dengan berbasis pada 3 hal saja, policy formulation, policy implementation, dan policy evaluation, tapi toh kemudian dalam konteks seni tadi bisa dimelarkan, bisa diperdalam hingga 12 langkah gitu ya. Nah, mengapa saya katakan seni? Karena ternyata tidak ada yang salah kalau kita mau memakai pendekatan 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah dan seterusnya, tidak ada yang salah. Ya, kenapa? Karena sebetulnya semuanya itu benar dan tinggal terserah pada situasi kita untuk kemudian kita memilih yang mana. Langkah-langkah yang sederhana seperti 3 atau langkah-langkah yang sudah demikian presisi, detail dan kompleks seperti halnya 12 langkah. Nah, disitulah seninya. Disitulah ruang kreasinya itu menjadi luas sekali bagi kita sepanjang kita menjalankan satu kebijakan publik itu dengan bertanggung jawab. Apakah dalam konteks kebijakan publik di bidang pengendalian kejahatan, di bidang penegakan hukum juga terdapat kurang lebih sama? Pada dasarnya sama rekan-rekan sekalian, bahwa ada variasi yang bisa diberikan, fase-fase yang terserak antara 3 sampai 12, tapi memang dalam hal ini ada mengingat karakter penegakan hukum, karakter keamanan yang yang ketat ya, maka memang variasi itu tidak bisa terlalu luas. Ya. Sebagai contoh misalnya ketika ada yang mengatakan mengenai membuat fase di mana ada fase tentang analisa masalah misalnya, maka jelas dalam hal ini ketika bicara mengenai masalah hukum, ya tidak perlu lagi fase analisa masalah. Ya, semua orang sudah tahu bahwa ada masalah hukum, ada masalah gangguan keamanan,
masalah pertahanan itu saya kira nggak perlu lagi didefinisikan, maka kemudian fase-fase khusus ya yang ada pada fase perancangan itu bisa di skip, tidak perlu lagi. Dengan kata lain, maka kelihatannya pada konteks masalah kriminal, masalah hukum dan seterusnya itu rata-rata hanya bergerak di fase-fase misalnya fase 8, fase 9, fase 7 gitu ya, di mana fasenya tidak terlalu detail sebagaimana halnya pada fase 12. Demikian kita akan masuk pada bagian yang lain tentang model-model yang lebih canggih ya. Namun kita bisa hentikan dulu, kita beristirahat dan menikmati kopi. Sampai nanti.